Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Moholik dapat berjumpa kembali dengan pemirsa dalam program acara Up to Date, memberikan info terkini. Pada kesempatan hari ini 17 Agustus 2020 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Baik pemirsa Silampari TV, Up to Date kali ini akan membahas tentang Pilkada Musirawas. Dan sudah hadir narasumber kita pada kesempatan hari ini, Bapak Haji Eka Rahman. Beliau adalah periset Rafflesia, riset parameter fisik Universitas Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Syukurlah Pak Haji. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Pilkada Kabupaten Musirawas yang kemarin memang sempat hangat-hangat hangat-hangat dan memang masyarakat merasa bingung ini. Kira-kira siapa sih pendamping Pak H2G ya. Nah, sekarang bagaimana menurut Bapak nih Pilkada 2020 untuk Kabupaten Musirawas? Ya, kalau kita lihat sebenarnya Pilkada Musirawas, saya berpendapat lain ya, berbeda. Misalnya saya melihat Pilkada Musirawas tidak begitu menarik lagi untuk dikaji. Oh gitu ya? Iya, tidak begitu menarik lagi untuk dikaji karena yang pertama kontestannya paling banyak 2. Iya, betul. Tapi nanti akan saya jelaskan, paling banyak 2 dan tidak banyak kontestan paslon lain yang ikut berkontestasi dalam Pilkada Musirawas untuk 2020 ini. Memang untuk sementara ini masih satu yang memang masih satu ya. Kira-kira bayangan Pak Haji sendiri kalau memang nantinya ada 2 kira-kira bayangan Pak Haji sendiri? Kita setback dulu lah ke belakang, misalnya kita lihat deklarasi beberapa waktu yang lalu, deklarasi petahana Haji Hendra Gunawan atau H2G, dia meng-hire Haji Mulyana betul. sebagai wakilnya. Ini saya pikir sebuah pilihan yang sangat tepat. Pilihan yang sangat tepat karena pertama kita lihat misalnya dari bakal calon yang ada, ini kan hanya tertinggal Haja Suwarti, kemudian dan Ketua Golkar Firdaus Ceola. Nah, dengan dia menggandeng Haji Mulyana, tentu saja kalau head to head dengan Haja Suwarti misalnya, ketika dia menggandeng Haji Mulyana, itu nggak ada cerita lama, dia buka halaman baru ya. Nggak ada cerita kalkulasi di pilkada belakang, nggak ada cerita nanti kalaupun menang 2020 ini share kekuasaan dan lain sebagainya. Dia betul-betul mendapatkan orang yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat misalnya tadi bahwa calon potensial sekarang tinggal 3 ya, calon potensial dalam etalase bakal calon itu Haja Suwarti, kemudian Haji Akmaluddin, kemudian Firdaus Ceola ya. Nah, dengan menggandeng Mulyana sebenarnya dia menghadang laju Haja Suwarti, benar. Petahana Wabub, ketika misalnya Haja Suwarti nanti ikut kontestasi. Kalau dia ikut kontestasi, karena dia satu basis dari basis konstituen yang sama di daerah Megang Sakti. Ya. Yang ketiga tentu saja ini cerdas karena saya dengar bahwa Haji Mulyana ini adalah representasi dari PDIP sebagai partai pemenang pemilu. Gitu ya. Dengan 8 partai sekarang, 8 partai ditambah PKB, tinggal 7 partai ya dengan PKB. Tinggal PDIP, Golkar dan Gerindra yang memang belum merapat. Hingga kemungkinan untuk ini hanya tinggal pada Golkar dan Gerindra. Saya pikir itu. Kalau menurut Pak Haji sendiri, kenapa sih Pak H2G ini merangkul yaitu Pak Haji Mulyana? Ya itu tadi,
kalau bahasa formalnya yang disampaikan oleh H2G bahwa ini orang punya banyak karya ya. Oh iya, benar. Karya, tapi saya pikir itu formalitas saja. Iya, tentu betul. banyak alasan subjektif, alasan objektif. Alasan objektifnya tadi saya katakan bahwa dengan mengambil Haji Mulyana tentu tadi berpijak pada basis jaringan dukungan Haji Mulyana. Dia sebagai ketua koperasi Rias, tentu dia punya banyak jaringan. Banyak jaringan. Terutama nasabah ya. Terutama nasabah, dan itu ada ikatan emosional sebenarnya dengan dia. Yang kedua, sebenarnya kita lihat bahwa di etalase bakal wakil bupati ini tidak ada lagi gitu. Figurnya tersisa Haja Suwarti, tersisa Firdaus itu justru mencalonkan sebagai bupati kan. Tersisa Triyono, tersisa udah habis gitu kan. Memang nggak ada ini lagi ya. Yang bukan representasi partai. Kalau representasi partai banyak kan, ada Wahyu Sumadi, kemudian ada Amir Hamzah. Nah, dari beberapa figur ini saya melihat memang Mulyana menjadi alternatif yang sangat potensial. Walau sebenarnya dalam catatan karena Mulyana ini mendeklarasikannya baru. Dia belum muncul pada survei-survei. Betul. PR-nya adalah H2G dengan Mulyana adalah nanti bagaimana pada survei-survei nama Mulyana itu sudah akan masuk, dan saya yakin ketika sudah deklarasi pasti nama dia akan dirilis oleh survei, dan ini dilihat berapa sebenarnya elektabilitas dan popularitasnya, apakah dia akan mendukung popularitas dan elektabilitas H2G. Kalau setahu saya ini Pak Haji ya, jadi kalau untuk Haji Mulyana ini Pak Haji, beliau kan memang ketua KUD Rias ya. Itu untuk ruang lingkup di Kecamatan Megang Sakti, kemudian Purwodadi. Apakah nantinya akan membawa pengaruh untuk seluruh kabupaten di Musirawas? Enggak, problemnya gini. Kalau kita lihat di posisi H2G hari ini kan, ini belum ada penantang nih. Betul. Belum ada penantang, jadi susah untuk menghitung kekuatan. Kalau penantangnya ada penantang, nanti kekuatannya di mana misalnya. Kalau kita berkaca di 2016 ya, 2016, 2015, 2016, ternyata memang H2G unggul di samping di basisnya di Selangi, Trawas, Sumber Harta, dan kemudian sangat unggul telak. Mungkin Haji Suwartinya di suara kisaran 8.000 sampai 10.000 itu di Megang Sakti. Di daerah lain dia kalah dengan pasangan Ratna Mahmud dan Zabur. Tapi problemnya berdasarkan statistik kekalahannya ini kan tidak telak. Kalah tipis pada kecamatan-kecamatan lain, tapi dia menang telak pada basisnya. Nah, hari ini kan penantangnya belum ada nih. Mungkin pun ada penantang satu. Itu yang saya perkirakan tadi, yang sudah mendeklar adalah Gerindra. Dia mendukung Suwarti. Nah, kalau dengan Suwarti misalnya, Suwarti juga sama. Dia kan basis jaringan dukungannya hanya Megang Sakti. Dia sama head to head dengan Mulyana, paling berbagi. Nah, H2G inilah mengambil daerah-daerah lain. Ya. Tinggal kita lihat nanti Suwarti berpasangan di mana, baik sebagai wakil bupati maupun sebagai bupati. Pada pasangan inilah kita bisa menganalisa basis jaringan dukungannya. Kemudian untuk sekarang ini kira-kira Pak Haji, untuk penantang H2G yang seperti apa sih yang memang nantinya bisa membuat repot untuk pasangan H2G? Nah, saya lihat untuk pertanyaan itu kan ada dua basis analisis nih. Yang pertama, saya katakan tadi di etalase yang sudah mendeklarasikan itu hanya Ibu Suwarti, Haja Suwarti, yang didukung oleh Partai Gerindra dengan 5 kursi. 5 kursi ini kurang untuk minimal dukungan, minimal 8, berarti dia kurang 3 kursi kan. Dia harus berkoalisi dengan partai lain. Pertanyaan selanjutnya, partai mana saja yang bisa diajak untuk berkoalisi? Sisa partai hanya Partai Golkar dengan 7 kursi, ya kan? Lalu apakah mungkin Gerindra koalisi dengan Partai Golkar? Bisa saja. Bisa saja. Lalu siapa misalnya calon yang akan diusung oleh Gerindra atau Golkar gitu ya? Kalau Gerindra udah jelas ya, Golkar misalnya. Apakah dia akan mengusung kadernya Ketua Partai Golkar Pak Firdaus Ceola, atau dia akan mengusung kader lain? Bisa saja
petahana H2G bisa saja Akmaludin. Iya, betul. Jika dukungan ini kepada petahana selesai sudah, ya kan? Tidak akan ada calon lain karena sisa tinggal 5 kursi yang Gerindra. Betul. Tapi ketika ini dukungannya kepada calon lain bisa ke Firdaus Ceolah atau ke Akmaludin. Nah, ada 2 alternatif saya lihat. Yang pertama, jika koalisinya Golkar dan Gerindra ini Firdaus Ceolah dan Suwarti, ini kemungkinan kalau kita merujuk beberapa hasil survei, baik dari surveinya Nusantara Institute, surveinya Rafflesia Riset Parameter, LKPI dan lain sebagainya, mungkin ini ideal untuk memberi perlawanan kepada H2G dan Mulyana. Itu mungkin ini akan menarik untuk nanti dianalisa kalau pasangan ini yang muncul. Tapi jika alternatif pasangannya adalah Akmaludin dan Haja Suwarti, saya pikir kayaknya H2G dan Haji Mulyana akan lebih unggul ya, di atas angin dalam analisis ini kalau kita merujuk beberapa hasil survei ya, hasil survei, karena hasil survei Nusantara Institute, Rafflesia dan segala macam itu meletakkan Haja Suwarti dan Firdaus Ceolah ini tidak begitu jauh pada urutan 2 atau 3. Tapi harus dicatat satu hal, bahwa kan kita nih berbicara bagaimana Golkar nih, tinggal. Betul. Ini Golkar ini kan partai tua, partai lama yang sudah matang, yang sudah mendarah daging, sudah matang, sudah punya instrumen dari tingkat pusat sampai ke Kordes di desa. Tradisi Golkar adalah tradisi ilmiah dalam mengusung pasangan calon. Dia mengusung calon, pasti calon yang punya elektabilitas dan hasil surveinya elektabilitas, popularitas dan akseptabilitasnya relatif tinggi. Saya lihat tradisi Golkar seperti itu. Betul. Kayaknya untuk selanjutnya ditahan dulu ini Pak Haji. Kayaknya tambah menarik sekali ini ya. Dan pemirsa Silempari TV, jangan kemana-mana, kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Tetap di Up to Date. Terima kasih pemirsa Silempari TV, Anda masih menyaksikan acara kami di Up to Date. Masih bersama narasumber kita, Bapak Eka Rahman. Pak Haji, ini kita lanjut lagi, tadi sempat hangat nih. Untuk Ibu Haja Suwarti, kita pastikan bakal tidak bersama lagi, yaitu Bapak H2G ataupun Bapak Haji Hendra Gunawan. Kira-kira peluang Ibu Haja Suwarti ini bagaimana, dan kira-kira siapa bayang-bayang yang akan mendampingi Ibu Suwarti kalaupun nantinya Ibu Suwarti mencalonkan diri? Oke, Malik, kita lihat memang seperti diprediksi, sebelum deklarasi H2G dan Haji Mulyana juga Ibu Suwarti sudah mendeklarasikan sikap bahwa dia tidak akan bersama dengan Haji Hendra Gunawan. Kita tidak tahu ada sumbatan komunikasi apa. Betul. Tapi saya analisis tadi misalnya bahwa dari sisi H2G memang secara realistis dan objektif mungkin lebih mudah bagi dia untuk menggandeng Haji Mulyana dibanding Haji Suwarti. Tidak ada cerita masa lalu yang harus diikat. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana Haja Suwarti ini? Partai mana yang akan dengan siapa dia akan berpasangan? Betul. Dalam konteks pilkada ini kan ada 2 ya, keinginan dan kemampuan, bukan kemauan ya. Kemauan dan kemampuan ya. Secara kemauan beliau sudah ada dan sebenarnya sudah didukung. Dia sudah mendeklarasikan diri bahwa dia akan ikut berkontestasi, apakah sebagai bupati atau sebagai bakal calon wakil bupati, dan juga sudah didukung oleh statement misalnya dari Gerindra bahwa Gerindra Kabupaten Musirawas dengan 5 kursi DPR akan mendukung dia. Sudah sebenarnya. Persoalannya kan kemudian dengan 5 kursi ini siapa koalisinya kan? Tersisa koalisi adalah
Partai Golkar dan PDIP. Dan PDIP. Menjawab pertanyaan tadi dengan siapa kemungkinan Haja Suwarti berkoalisi, ada dua momen politik sebenarnya yang bisa kita lihat dengan siapa Haja Suwarti berkoalisi. Yang pertama, momen politik beberapa waktu yang lalu dia melakukan komunikasi politik dengan tiga partai. PKB, Gerindra, dan Golkar. PKB dan itu ketuanya misalnya Pak Yanto, Pak Firdaus, dan Bu Suwarti, ya kan? Pak Yanto sekarang PKB sudah mendukung H2G, ya kan? Tinggal Golkar dan Gerindra. Apakah mungkin Golkar dan Gerindra? Bisa saja, misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di hari-hari terakhir ini kita dapat informasi bahwa Ibu Suwarti sedang melakukan roadshow dukungan di DPP, DPP Partai Gerindra dan DPP Partai Golkar bersama bakal calon Haji Akmaluddin Mustofa. Ini juga mungkin terjadi. Jadi bisa saja alternatif pasangannya. Kalau memang Golkar mendukung di luar petahana, bisa saja Akmaluddin Haja Suwarti atau Firdaus Ceola Haja Suwarti. Nah, yang ini saya kurang tahu mana yang jadi wakil, mana yang jadi bupati. Tapi kalau formasinya Suwarti, Akmaluddin dan Haja Suwarti itu Akmaluddin jadi calon bupati dan Haja Suwarti jadi calon wakil bupati. Jadi itu kemungkinan dua penantangnya. Tapi ada kemungkinan lain adalah bahwa Golkar juga mendukung H2G. Oh gitu kan? Ya. Sedikit tambahan informasi, misalnya ternyata di Partai Golkar juga ada friksi ya, ada friksi misalnya antara Ketua DPD Dodi Reja Alek, antara Ketua DPP yang itu berasal dari Dapil Sumsel, Haji Kahar Muzakir, dan juga misalnya ada dari DPP-nya Erlangga Hartarto. Mereka ini punya jagoan yang berbeda, misalnya. Kalau Dodi Reja, kalau kita lihat arahnya pada Musda Golkar yang kemarin di Kota Lubuk Linggau dan Musirawas, arahnya kepada H2G. Petahana H2G, ya, terbukti dalam sambutan dan dalam kita lihat misalnya body language-nya, bahasa tubuhnya dia mengarah kepada ini. Tapi saya dapat informasi ada misalnya kalau di friksinya, di ininya Kahar Mujakar itu mungkin saja Haji Akmaluddin Mustofa, dan di DPD di jalurnya Erlangga Hartarto itu ada Firdaus Ceola. Nah, 1-2 hari ini mungkin akan keluar kepastian siapa yang akan didukung. Tapi jikapun ada muncul calon penantang petahana H2G dan Haji Mulyana, ini berkisar dari figur-figur tadi ya. Hanya mungkin satu paslon lagi, tidak akan lebih dari itu. Kemudian kalaupun nantinya Pak Haji ya, kalaupun nantinya untuk Golkar, kemudian untuk Partai Golkar, kemudian mendukung daripada pasangan H2G, kemudian kira-kira apakah bisa dipastikan Ibu Haja Suwarti masih mencalonkan diri juga? Dengan formasi itu relatif sulit ya, tinggal kalau Golkar ke H2G ya dia 5, sisa yang belum memberi dukungan sebenarnya PDIP ya sebagai pemenang pemilu. Betul. Tapi problemnya bisa jadi dia dengan dapat koalisi PDIP. Masalahnya Haja Suwarti akan berpasangan dengan siapa? Dan hari ini misalnya kecenderungan PDIP adalah ke petahana, dia mensupport Haji Mulyana ini. Oh, gitu ya. Untuk basis kekuatan ataupun pemetaan pilkada saat ini seperti apa sih kira-kira untuk Pak Haji sendiri? Itu tadi kalau kita lihat kecenderungan hari ini, ya, itu kan mengarah kepada calon tunggal. Betul. Ya, mengarah pada calon tunggal karena Gerindra kalau hari ini karena Gerindra cuma 5 kursi dan kecenderungan Partai Golkar itu juga ada ke petahana. Nah, tapi ada mungkin misalnya politik ini kan sangat liquid sekali ya, perubahannya detik per detik. Sangat mungkin ada muncul calon lain atau koalisi yang sudah mendukung ke petahana ini beralih ya, bisa sebelum tanggal 4 sampai 7 sebelum bulan September pendaftaran itu masih bisa saja misal beralih. Tapi saya lihat alternatifnya itu bisa calon tunggal atau
calonnya yang seperti itu tadi yang saya sebut, kemungkinan hanya Hajah Suwarti Akmaludin atau Hajah Suwarti Firdaus. Nah, kalau calon tunggal dan kalau saya jadi H2G, iya, saya jadi petahana, saya akan mengarahkan ini menjadi calon tunggal. Iya. Kenapa? Misalnya, kenapa? Iya. Merebut Partai Golkar hari ini, iya, secara logistik, betul, secara finansial lebih murah dibanding dia bertarung dengan ada calon penantang. Betul, nah, betul sekali. Misalnya, kotak kosong itu tidak berkampanye, iya, kotak kosong tidak bersosialisasi, betul, kotak kosong tidak ada kemungkinan untuk curang. Iya, ya, betul. Ya. Tapi kalau dia ada penantang lain kemungkinan bisa saja curang, misalnya mempengaruhi penyelenggara dan segala macam. Kalau calon lawan kotak kosong, calon, iya, tunggal, kotak kosong itu pasif, dia nggak akan, iya, mau merubah penyelenggara pun, iya, siapa betul, misalnya, iya, apakah kotak kosong akan memberi kompensasi pada dia? Enggak. Tapi kalau ada calon lain pasti dia berupaya untuk menang, iya, gitu. Dan seandainya kotak kosong itu suaranya lebih banyak pun tidak akan mempengaruhi dari ini Pak Haji. Tetap aja ada dia harus menang dari kotak kosong. Wajib, ya harus wajib menang. Harus menang dari kotak, suaranya harus lebih banyak dari kotak kosong. Tapi di beberapa daerah ada kejadian, misalnya di Makassar, bahwa kotak kosong menang dari calonnya. Tapi itu harus ada sebuah peristiwa politik, iya, yang masif lah, yang umum, bahwa petahana ini, calon yang ada ini ditolak oleh masyarakat, misalnya, gitu ya, ditolak oleh masyarakat. Di kasus Makassar misalnya, calon ini sengaja dijegal, tidak diloloskan untuk calon yang kuat ini sengaja dijegal, tidak diloloskan untuk ikut pencalonan, hingga dia tidak punya peluang. Nah, dalam konteks H2G saya pikir ini normal, tidak ada perlawanan, tidak ada resisten. Kalaupun ada riak-riak, itu riak-riak persaingan, kompetisi, dan itu masih dalam koridor yang wajar. Ya. Oke Pak Haji, kita akan kembali nanti Pak Haji ya. Dan pemirsa Silam Pari TV, jangan kemana-mana, kita akan jeda setelah pariwara berikut ini, tetap di Update. Terima kasih pemirsa Silam Pari TV, Anda masih menyaksikan tayangan kami di acara Up to Date. Dan masih bersama narasumber kita, Bapak Kahraman. Pak Haji, menurut Pak Haji, apa sih harapan Pak Haji sendiri untuk Pilkada Kabupaten Musirawas tahun 2020? Anda sendiri kan periset Rafflesia ini. Ya tentu harapannya normatif ya. Ya betul. Normatif karena Pilkada ini mahal. Pilkada ini membuat sekat-sekat politik di basis konstituen. Tentu yang pertama adalah kalau bicara pada tingkat proses, kita berharap prosesnya ini berlangsung secara luber dan jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan ya. Kita lihat itu kalau dari prosesnya. Iya. Kalau prosesnya sudah bagus, hal kedua yang menjadi harapan kita adalah tentu Pilkada ini melahirkan pemimpin yang bisa menjawab problem-problem yang ada di masyarakat nantinya. Jangan pada saat Pilkada dia turun, setelah Pilkada dia lupa pada masyarakat yang memilihnya. Nah, namun jika kembali dalam Pilkada Musirawas, saya lihat kondusivitas Pilkada ini juga dipengaruhi oleh Pilkada Musirawas ini juga dipengaruhi oleh itu tadi, apakah Pilkada ini akan berjalan dengan calon tunggal, betul, atau dia akan ada kontestasi. Kalau dia Pilkada ini berlangsung dengan calon tunggal melawan kotak kosong, saya pikir dinamikanya akan relatif dingin, ya. Suasana kontestasinya tidak akan begitu terasa dan kondisivitasnya akan relatif terjaga. Itu. Tapi jika ini ada calon yang kedua, misalnya, maka suhu akan meningkat lebih panas. Tapi panas. Tapi apakah ini satu calon ataukah dua calon? Secara pribadi dan mungkin ini harapan dari masyarakat Musirawas, kita berharap
pilkada ini prosesnya berjalan secara luber dan jurdil serta transparan, dan outputnya hasilnya adalah melahirkan pemimpin yang berkualitas yang mampu menjawab problem-problem yang ada di masyarakat Musirawas. Saya pikir itu saja. Oke, kemudian untuk Pak Haji sendiri, himbauan kepada masyarakat terkait pilkada tahun ini, Pak Haji. Ya, ada satu yang harus menjadi catatan bahwa kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Dan tentu ini menjadi PR besar, Pak. Menjadi PR besar bagi KPU, terutama untuk mendongkrak partisipasi politik. Ada dua, partisipasi memang perlu ditingkatkan, tapi tentu karena pilkada ini mengandung unsur-unsur pengumpulan massa, juga protokol kesehatannya harus betul-betul dijaga. Jangan sampai misalnya pada peristiwa launching kemarin saja, sebagai penyelenggara KPU tidak disiplin dengan protokol kesehatan. Itu di tingkat pusat loh, yang dihadiri oleh Bupati sebagai gugus tugas COVID, KPU sebagai penyelenggara yang katanya berkomitmen untuk menjaga protokol, tapi tidak disiplin dengan protokol kesehatan. Bagaimana nanti di kecamatan, di kelurahan, proses-proses tabulasi, proses-proses ini yang harus menjadi catatan kita. Jangan misalnya proses ini berjalan, tapi jumlah positif COVID juga meningkat. Ini juga akan menjadi PR bagi siapapun kepala daerah, bupati atau wakil bupati Musirawas terpilih nantinya. Oke, dan demikianlah tadi pemirsa, mungkin masih banyak sekali, panjang sekali yang memang akan kita bicarakan, diskusikan bersama narasumber kita, namun waktulah yang membatasi. Terima kasih atas waktunya Pak Haji, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa ini, Pak Haji. Dan pemirsa Silambari TV, demikianlah tadi perbincangan kami dengan narasumber kita Bapak Hakaraman, periset Rafflesia dan juga riset parameter FISIP Universitas Bengkulu. Mudah-mudahan perbincangan kita tadi menambah wawasan untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, saya Moholik beserta kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.